Seri ke-19 dari Omnibus Law Kesehatan 15 Minutes. Saya Ardianto Panggeso. Hari ini Sabtu tanggal 28 Maret ya 2026. Kita akan belajar bersama dari pasal 310 atau pasal 310 dari Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law tentang APS, alternatif penyelesaian sengketa. Yang namanya APS ini adalah satu singkatan yang cukup lazim di dunia hukum, ya. Eh, Suatu pilihan selain jalur pengadilan, ya. Dan untuk sengketa kesehatan, pembentuk undang-undang, di mana kita ketahui bahwa yang namanya pembentuk undang-undang itu ada dua kekuasaan tertinggi negara di situ, yaitu kekuasaan legislatif diwakili oleh DPR, kekuasaan eksekutif oleh presiden dan pembantu-pembantunya. Ya, jadi ini adalah pilihan warga negara Indonesia. Jadi suka tidak suka itu pilihan Anda atau tidak, itulah representatif bangsa dan ketika sudah dituangkan dalam produk undang-undang sebagai warga negara yang baik, kita harus taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kita keberatan, maka ada jalur hukum untuk menempuh atau melakukan keberatan itu, yaitu judicial review. Baik di level undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, kalau di bawahnya kita ke Mahkamah Agung. Nah, pasal 310 ini intinya merupakan gerbang awal atau pintu awal respons rumah sakit ketika menghadapi suatu perselisihan. Ya, kita akan fokus pada respons awal yang cepat, berempati, tertib bukti, dan siap mediasi, siap eskalasi. Ya, nah sebagai pintu awal kita jangan langsung membela diri, ya walaupun itu respons natural ya manusia, tetapi jangan ditonjolkan. Kenapa? Karena yang terutama itu adalah respons empatik. Ya, kita kalau bicara benar atau salah dalam konteks hukum, tempatnya sebenarnya cuma satu, yaitu di ruang pengadilan setelah proses pembuktian di situ, bukan di ruang kepolisian atau kejaksaan. Ya, di situ prosedur berhukum. Ya, tetapi mencari substansinya itu jangan terlalu berharap di situ. Ya. Jadi yang kedua kita belajar bagaimana merespon dalam 24 jam pertama. Ya. Amankan faktanya, dokumennya, dan jaga komunikasi. Namun juga kita siap yang ketiga, kalau harus terjadi eskalasi, apa yang harus kita lakukan? Forum APS apa yang kita masih bisa upayakan dan kapan kita harus melibatkan konsultan atau praktisi hukum. Ringkasnya, pasal 310 bukanlah akhir perkara, tetapi pintu awal bagaimana rumah sakit merespons. Karena respons rumah sakit di awal-awal secara tertib sangat menentukan apakah komplain ini mereda atau membesar malahan ya. Kita baca teksnya, saya tampilkan di sini. Berbunyi, dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan yang merugikan pasien, perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kalau ada kalimat dalam hal dalam suatu peraturan perundang-undangan, artinya ini adalah kondisi norma. Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, ada struktur kalimat subjek, predikat,
objek keterangan, SPOK kan ya. Nah, ini bagian dari keterangan ya. Dalam hal itu berarti keterangan atau kondisi norma. Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan ya, diduga melakukan kesalahan. Ingat, ada kata diduga ya, melakukan kesalahan, masih diduga. Jadi jangan juga protes kalau teman-teman dipersoalkan Anda merasa benar terus ada yang apa mempersoalkan Anda, ada yang men-challenge misalnya, ya namanya saja diduga ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Memang dimungkinkan oleh norma ya, diduga melakukan kesalahan yang merugikan pasien ya. Sekali lagi merugikan pun juga masih diduga baik kesalahan yang merugikan ya. Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, teman-teman, sering kita dengar, dokter itu tidak bisa dipidana karena tidak ada niat jahat. Ya, betul sih, tetapi belum cukup lengkap. Kenapa? Karena kesalahan dalam hukum pidana itu bermakna setidaknya dua. Ya, pertama kesalahan yang disengaja, ya, dan yang kedua kesalahan yang tidak disengaja. Tidak disengaja pun juga bagian dari kesalahan, yaitu kelalaian. Ya, jadi Saya lihatkan konteksnya. Konteksnya seperti apa? Oh, kayak begini. Oh ya, begini begini. bisa jadi dan hampir semuanya lah ya, dokter, tenaga kesehatan itu tidak ada niat jahat. Tetapi kalau dianggap suatu kelalaian, maka dapat dipersoalkan. Dapat ya, tidak serta-merta. Karena tidak semua kelalaian itu juga serta-merta harus disanksi pidana. Nah, jadi baik sengaja maupun tidak sengaja itu bagian dari kesalahan. Ya, dua-duanya memungkinkan untuk dipidana, tergantung pembuktiannya nanti. Maka perselisihan tersebut diselesaikan lebih dulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Digunakan kata alternatif karena di luar arus mainstreamnya, yaitu di luar pengadilan. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Fokus terpenting untuk rumah sakit ada tiga yang saya eh, catat di sini. Pertama, kanal pengaduannya harus aktif. Ya. Ada yang sama sekali tidak ada kanal pengaduan. Ada yang ada sekedar memenuhi standar dokumen akreditasi. Ya, jadi kanal pengaduan ini eh, harus aktif. Justru dengan adanya amanah pasal 310 ini semakin membuat rumah sakit ini eh, mempersiapkan diri untuk itu. Gitu ya. Yang kedua, fakta dan dokumennya mesti diamankan. Ya. Yang ketiga, satu pintu komunikasi, satu PIC. Ya, sekarang kita lihat di kanal. Ya. Apa sih pentingnya kanal? Ya, kanal kan saluran ya. Ya, bisa dibayangkan kalau tidak ada saluran, ya gorong-gorong misalnya. Makanya air bisa meluber kemana-mana. Sama, orang komplain nih, tidak ada salurannya, tidak ada kanalnya. Ya jangan salahkan kalau dia lari ke sosmed, ya jadinya kemana-mana. Kurang lebih begitu, ya. Jadi salah satu upaya untuk meminimalkan viral, buatkan kanalnya, ya supaya tidak liar, buatkan kanalnya. Ya, jadi pasien tahu kemana mengadu. Dan kita pun juga harus tahu siapa yang merespons ketika ada pengaduan lewat kanal tersebut. Yang berikutnya adalah fakta dokumen yang eh, aman, terutama rekam medis. Ya, segera buatkan kronologinya, ya, cek inform consent, terutama terkait tindakan-tindakan pembedahan dan masalah
komunikasi, ya. Alur komunikasi selama ini mungkin ada yang lewat chat dan sebagainya. Itu di keep semua dijaga. Satu pintu komunikasi poinnya adalah satu PIC. Ini untuk mengontrol, ya, koordinasi pembicaraan, ya. Satu narasi, satu jalur untuk tindak lanjut. APS, alternatif penyelesaian sengketa, itu tidak berjalan di ruang kosong. Pasal 310 tidak berjalan di ruang kosong. Tapi APS itu berjalan di atas sistem pengaduan dan tata kelola rumah sakit. Jadi poin kita di sini sebagai manajemen rumah sakit adalah bagaimana kita membuat sistem pengaduannya gitu ya dan tata kelolanya untuk membumikan 310. Itu kenapa saya dan Dr. Rusdi 3 tahun berjalan ini memikirkan manajemen tanpa hukum rasanya tidak mungkin. Hukum tanpa manajemen juga tidak mungkin jadi barang ini di rumah sakit. Karena itu bersama-sama teman-teman manajemen, fungsional, dan juga hukum kesehatan, ayo kita sama-sama. Karena kalau bukan kita, jangan berharap aparat di luar sana mengerti barang-barang begini. Ya. 24 jam pertama saat komplain masuk, apa yang kita lakukan? 24 jam pertama, respons awal sangat menentukan bagaimana perjalanan kasus ini berikutnya. Nomor satu yang tidak boleh diabaikan adalah mendengarkan. Nah, kerap kali kita dengar bahwa, oh, kalau di bagian legal, bagian humas itu orang yang pintar ngomong. Bukan. Justru yang pertama-tama itu adalah orang yang pintar mendengarkan. Bicara itu lebih mudah sebenarnya ya daripada mendengarkan. Ya, saya kira teman-teman bisa memahami maksud saya, gitu ya. Nah, itu yang nomor satu. Harus bisa. Kan tujuan kita tadi apa sih? Menyediakan kanal, menyediakan saluran, menyediakan gorong-gorong supaya komplainnya, amukannya itu tidak meluber kemana-mana seperti banjir, jadi liar, tapi kita mengarahkan pada kanal yang resmi. Jadi memang orang yang ada di bagian kanal rumah sakit itu ya memang siap untuk menampung ya sampah-sampah yang namanya gorong-gorong ya sampah-sampah banjir udah dari mana ke itu dia siap harus nampung ya kalau kita tidak memilih orang yang terlatih untuk mendengarkan ya justru malah bisa lari kemana-mana gitu. Jadi respon pertama dalam 24 jam pertama adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan ini bagian dari untuk proses kanalisasi tadi. Ya, kalau kita mentahkan ya tidak jadi kanalisasinya, gitu ya. Karena itu jangan menyelah, jangan defensif, ya, merasa diri benar, prinsip benar, it's okay. Tapi jangan sampaikan di depan. Ya, nomor satu dengarkan. Yang kedua, segera amankan semua dokumen, sekali lagi terutama rekam medis, ya, buatkan kronologi dan bukti-buktinya, terutama inform consent bila tindakan. Kemudian kita susun fakta, bentuk fakta. Nah ini harapannya sistemnya sudah ada ya di rumah sakit. Kalau belum ada, sebaiknya sih diadakan. Supaya begitu ada kejadian, tidak bingung, ini harus kemana gitu loh. Tinggal ngikut aja SOP-nya, ngalu. Ya. Bentuk fakta kita mesti pisahkan. Nah ini bisa kita pisahkan mana fakta, mana opini, mana emosional, hanya bila kita nomor satu tadi, mendengarkan. Ya. Salah satu tips untuk tidak emosi adalah waktu mendengarkan dicatat aja, dicatat saja, dicatat saja, gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, baru kita klarifikasi. Ingat, penerima kanalisasi ini harus pintar mendengarkan, mencatat, ya, bukan menjelaskan. Ya. Kemudian tetapkan PIC, ya, ditunjuk oleh pimpinan atau yang mewakili, ya jelas sesuai dengan SOP-nya. Satu penanggung jawab untuk komunikasi ke keluar ya.
Dan pikirkan untuk membuka forum. Ya, biasanya yang paling lazim dalam APS itu adalah forum klarifikasi dulu. Ya, klarifikasi mungkin bisa lanjut negosiasi atau mediasi di mana kita harus melibatkan pihak ketiga. Jadi tujuan dalam 24 jam pertama komplainnya tertata. Ya. Handling komplainnya yang bagus, hubungan diperbaiki. Nomor satu dengan cara mendengarkan, salah satu bentuk kita berempati, dan antisipasi resiko eskalasi. Ya. Jika komplain sudah di medsos, nah ini baru 5 menit sudah muncul di medsos. Ya, ya sudah terjadi. Ya, bagaimana sikap kita? Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita hindari? Yang kita lakukan responsnya singkat dan netral. Ya. Ajak ke kanal resmi rumah sakit. Saya menyarankan kanal resmi ini juga termasuk punya akun sosmed. Ya, jadi jangan staf yang merespon. Ya. Cukup banyak saya lihat staf legal, staf humas yang merespon di sosmed. Jangan. Ya. Akun resmi rumah sakit. Ya, khususnya bagian kanal pengaduan. Jelas itu akunnya apa, nomornya siapa, kontak personnya. Gitu ya. Simpan tangkapan layar, screenshot ya eh, sebagai bukti, baik tanggapan kita maupun eh, tanggapan pasien atau keluarganya. Ang Tet- lewatin itu berbalik. Tetap Saya gugur untuk mau menjaga rahasia medis di sosmed ya. Jangan bilang begini, oh pasiennya kan sudah cerita di sosmed. Dia bilang diagnosa A, sementara di kami diagnosa B. Dia bilang tindakan C, sementara Setelah 500 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Mayor Suyoto, Jalan Ungaran Bandungan. hati-hati yang lagi di jalan, yang lagi mudik. Ya. Eh, apa tadi ya? Sampai di Ungaran ya, di Bandungan. Eh, sebentar. Kalau toh mereka menceritakan diagnosa A, sementara di kita diagnosa B, menceritakan tindakan C, sementara kita tindakan D, bukan lantas berarti kita counter di situ. Ya, dengan alasan dia kan sudah buka ininya. Tidak, ya. Ingat hukum itu adalah celah. Yang namanya orang mencari-cari bisa saja nanti. Jadi saran saya jangan. Kenapa? Karena kita tidak berdebat di ruang publik. Maka yang kita lakukan hanya respon singkat dan netral. Misal berikut kanal resmi rumah sakit, kanal pengaduan, kami akan menindaklanjuti menghubungi pihak terkait. Jadi Japri kah atau kalau punya nomornya dikontak, diundang. Gitu ya, atau Anda dapat menghubungi kami. Begitu saja. Jadi tetap direspon, jangan juga dicuekin. Respons dengan akun resmi ya untuk merespon itu. Ya. Apalagi membuka isu rekam medis di debat-debatan ya. Oh, enggak betul itu diagnosanya hasil operasi. Oh, jangan. Enggak usah. Jangan berdebat di ruang publik. Saling menyalahkan staf apalagi ini ya. Dan menjanjikan sesuatu yang kita belum sepakati secara internal gitu ya. Prinsip aman, tenang, singkat, terdokumentasi screenshot tadi saya katakan dan tetap satu pintu kanalisasi untuk untuk komunikasinya. Kapan kita boleh mediasi atau masih memungkinkan dan kapan kita harus aktifkan alarm siaga hukum ya. Kalau kira-kira masalah utama soal komunikasi, nah ini kan yang paling sering, yang paling banyak katanya sih masalah komunikasi ya. Sebenarnya bukan soal komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif itu lebih ke arah tataran manajemen. Ya, saya lebih ke arah komunikasi empatik. Ya, tidak mungkin ada komunikasi yang efektif kalau tidak komunikasi empatik dulu dengan pasien atau keluarganya. Justru kan yang trigger, memicu eskalasi itu karena kita lebih mengedepankan kebenaran kita
daripada mengedepankan sikap empati kita. Ya, bagaimanapun gelar kita teman-teman, ya, betapa panjangnya pendidikan kita, betapa mahalnya biaya pendidikan kita, ketika kita memutuskan menjadi seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan, berarti kita memutuskan untuk menjadi seorang pengabdi, menjadi seorang pelayan. Bukan karena duit kita yang banyak, gelar kita yang panjang-panjang gitu, ilmu kita yang sangat dibutuhkan orang banyak, lantas kita boleh berlaku seperti itu, ya. Karena ketetapan negara, dua kekuasaan tertinggi representatif warga negara sudah menetapkan di definisi normatif, kita sudah dibingkai. Silakan lihat di pasal 1 angka 6 dan angka 7. Saya sudah bahas di seri-seri awal Omnibus Law. Kita adalah pengabdi, pelayan, ya. Yang namanya pengabdi atau pelayan itu memang tidak enak, ya. Pelayan rumah tangga, asisten rumah tangga itu kan juga tidak enak, ya. Bagaimana kita memperlakukan pelayan rumah tangga kita, ya begitu pula ketika kita di rumah sakit, ketika pasien memperlakukan kita seperti itu, kita tetap ingat, ya, kita ini pelayan, ya. Jadi komunikasi, komunikasi, dan komunikasi yang berempati itu nomor satu. Para pihak masih mau duduk bersama. Nah ini mau duduk itu kalau tadi, ya kita berempati dulu, ambil hatinya dulu. Nggak mungkin kita ambil otaknya tanpa ambil hatinya. Ya. Ada ruang klarifikasi dan perbaikan dan tidak ada tanda kuat pelanggaran berat. Sebenarnya sih kalau saya mau pelanggaran berat sekalipun tetap memungkinkan untuk mediasi, tapi tergantung tadi, ya komunikasinya. Ya. Yang harus siaga hukum itu kalau sudah ada surat somasi. Teman-teman, kalau ada surat somasi, itu berarti sudah melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini advokat. Saya menyarankan untuk Anda sudah harus siaga hukum, ya, melibatkan konsultan hukum di situ. Apalagi ada laporan polisi, ya. Apalagi kalau dia langsung gugat perdata, sudah ada relas panggilan, bah itu janganlah. Ya kalau kecuali memang rumah sakit Anda memang terlatih dengan konsultan atau praktisi yang siap, ya monggo gitu ya. Tetapi kalau tidak, saran saya sudah harus siaga hukum ini. Dugaan pemalsuan atau kekerasan, ya ada dokumen yang dipalsukan, teman-teman jangan memalsukan dokumen, ya ini sesuatu yang sangat fatal gitu ya. Indikasi pelanggaran berat, salah potong kaki kiri, kaki kanan, itu siap-siap saja, ya. Salah angkat bola mata, ya kiri kanan, ya untungnya rahim tidak ada rahim kiri rahim kanan, ya jadi aman di sini objin, aman di situ tapi tidak aman di tempat yang lain. Isu publik sudah tidak terkendali, ya. Alternatif penyelesaian tetap eh, forum yang didahulukan, tetapi kesiapan hukum, siaga hukum jangan ditunda kalau terjadi eskalasi. Sebagai take home kita pagi ini, Pasal 310 merupakan pintu awal, bukan akhir dari satu perkara. Kunci utama adalah pada respons 24 jam pertama. Komplain publik harus ditangani dengan tenang dan lewat satu pintu, dan prinsip APS tetap didahulukan, tetapi bukti-bukti dan peran hukum tetap siap-siap. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda eskalasi. Jadi ringkasnya pasal 310 ini akan efektif bila rumah sakit cepat merespons dengan sikap yang empatik, ya. Tertib bukti, jangan bocor, dan siap bermediasi sekaligus siap apabila ada eskalasi. Demikian Bapak Ibu sejawat sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wacana kita tentang hukum kesehatan, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita masuk di dalam diskusi atau tanggapan. Boleh sampaikan di kolom chat atau aktifkan fitur resen. Tapi sebelumnya bila berkenan saya mengajak untuk kita foto bersama dulu. Yang memungkinkan untuk buka kamera, silakan buka kamera sambil teman-teman siap-siap
buka kameranya. Saya bagikan dulu sebelum lupa ya. File materi di kolom chat. Sebentar, ini seri ke-19 ya teman-teman yang baru pertama kali. Selamat bergabung. Setiap Sabtu pagi sepanjang tidak ada halangan berarti kita akan bahas bersama tentang kitab suci kita, hukum kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Seri 19, seri 19, seri 19. Silakan di-download ya teman-teman. Saya hanya bagi di sini. Hmm. Oke, kita siap-siap foto bersama. Ya, saya izin ambil gambarnya. Oke, ada dua slide. Slide pertama, satu, dua. Iya. Slide kedua. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang ada yang lagi mudik mungkin ya dalam perjalanan hati-hati. Lagi pelayanan, selamat melayani. Silakan Bapak Ibu sejawat sekalian. Oh, sudah ada yang di kolom chat ya dari Dr. Agus Santoso. Dalam diagnosa ada kata malingering. Kadang diartikan dua persepsi yang berbeda. Bisa merugikan pasien karena dianggap berbohong dan kedua dianggap kesalahan dokter walaupun dalam anamnesa dan pemeriksaan dianggap tidak ada penyakit dan dianggap mengada-ngada ya maksudnya ya, malingering. Dalam hal ini dokter dikomplain dianggap bersalah karena berbeda persepsi mana yang benar. Baik, banyak hal yang bisa kita bahas dari pertanyaan Dokter Agus Santoso ini. Sebentar, sebentar. Oh, saya stop